Oke, selamat datang rekan-rekan mahasiswa di video pembelajaran mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan bersama-sama memahami mengapa sebuah penulisan bukan hanya sebagai media komunikasi, melainkan juga sebagai buah pemikiran. Sehingga terkadang kita bisa melihat bagaimana kemampuan menstrukturkan permasalahan seseorang dari cara dia menulis. Prinsip-prinsip penting dalam menulis. Tidak sedikit di antara kita yang merasa kesulitan dalam menulis, bahkan sampai terbebani dengan tugas-tugas menulis, sehingga bisa dibilang menulis memiliki tantangan tersendiri. Bahkan pada saat memulai hingga penyelesaian penulisan. Namun dari rujukan yang saya baca, kesulitan yang paling utama pada saat menulis adalah pada saat kita ingin memulai. Terkait dengan penulisan sebagai buah pemikiran, kita akan bahas dulu 4 buah poin penting dalam memahami hal tersebut menurut Fab dan Duran tahun 2005. Pertama, menulis berarti mengkonstruksi. Klaim ini menyatakan bahwa menulis bukan sekedar mengeluarkan ide atau pendapat secara bebas, melainkan proses mengomposisi. Dalam kata lain, sebuah keterampilan untuk membuat atau membangun sesuatu. Dalam proses membangun ini, seorang penulis perlu melakukan kontrol terhadap beberapa hal utama, seperti argumen, struktur informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, teknik penulisan, serta penyajiannya. Pada poin pertama ini, penegaskan bahwa menulis bukan hanya sekedar mengeluarkan ide, tapi mengkomposisi. Apa itu mengkomposisi? Yaitu kita mencoba menstrukturkan data, informasi, argumen, justifikasi menjadi satu penyajian yang mempermudah pembaca dalam memahami artikel ataupun kalimat tesis yang ingin kita bawa. Kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Apa itu rekonstruksi yang berkelanjutan? Kebanyakan proses menulis, apapun jenis tulisannya, mengalami proses revisi secara berulang. Proses menulis yang diikuti kegiatan membaca hasil tulisan secara berulang menjadi suatu tahapan yang lumrah dan melihat hal-hal yang masih memerlukan perbaikan, penekanan, dan penguatan dari segi makna, pilihan kata, gaya bahasa, atau aspek penulisan lainnya. 3 hal yang menjadi penekanan dalam poin kedua ini, bahwa penulisan tidak akan lepas dari perbaikan, penekanan, dan penguatan. Perbaikan tentunya proses revisi yang tidak bisa kita elakkan. Kedua, penekanan, apakah penulisan kita sudah terkandung penekanan di sana? Contoh kata-kata penekanan seperti berdasarkan hal tersebut, atau oleh karena itu, atau pentingnya topik tersebut, itu bisa menjadi salah satu pilihan penekanan. Lalu bagaimana dengan penguatan? Penguatan biasanya dilakukan dengan mendukung kalimat tesis kita dengan fakta, data, dan informasi yang cukup jelas dan kredibel. Ketiga, menulis adalah cara berpikir. Dalam hal ini, menulis dipandang sebagai alat, seperti halnya berbagai bentuk visual, diagram, dan hasil perhitungan angka. Praktik berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis membantu penulis dalam mengorganisasikan ide ke dalam urutan atau sistematik tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan dalam pikirannya. Karena itulah, pikiran memerlukan alat yang dapat muncul dan terefleksi.
Pada dasarnya, pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis melalui tulisan yang dibuatnya. Di bidang kita, planning, kemampuan untuk menstrukturkan permasalahan agar menghasilkan keputusan yang tepat merupakan kemampuan utama seorang planner. Dan tulisan selain sebagai media komunikasi, juga sebagai alat untuk mengasah keterampilan berpikir tersebut. Keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginterupsi pembicara untuk memberikan klarifikasi. Maksudnya seperti apa? Bisa tolong diulangi? Mengenai berbagai hal yang dibicarakan sehingga pemahaman dapat berjalan lebih mudah. Berbeda dengan komunikasi tertulis, pembaca tidak dapat melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan pada saat mendengarkan dan berbicara. Hal ini kemudian mengharuskan penulis untuk menyediakan semaksimal mungkin hal-hal yang menguatkan pemahaman pembaca, seperti data, informasi, contoh-contoh. Itulah mengapa menulis sifatnya cenderung lebih formal dan lebih terikat oleh banyak aturan. Jadi sebenarnya mudah sekali cara memastikan apakah tulisan kita sudah efektif dan efisien. Silahkan kalian coba, minta rekan kalian atau saling bertukar tugas dan biarkan rekan kalian untuk mengomentari tulisan kalian. Lalu bagaimana dengan esai sebagai salah satu karya tulis ilmiah? Secara sederhana, esai dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari sebuah paragraf, yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Esai juga dianggap memiliki peranan penting dalam pendidikan. Di banyak negara, esai didorong sebagai pengembangan diri mahasiswa. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan menulis esai, mahasiswa mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya, argumennya, justifikasinya. Sehingga dalam penulisan esai, mahasiswa mengikuti kerangka penyampaian pikiran yang selain memerlukan teknik, kerangka tersebut juga memerlukan kualitas personal, kemauan, serta kualitas pemikiran. Dalam menulis esai, mahasiswa diharuskan membaca secara cermat, melakukan analisis, melakukan perbandingan, menulis secara padat dan jelas, dan memaparkan sesuatu secara seksama. Poin terakhir yang merupakan yang terpenting, di mana tidak ada penulisan yang baik tanpa proses membaca yang cermat. Tidak ada penulisan yang baik tanpa analisis yang mendalam. Dan tidak ada penulisan yang baik tanpa proses membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Sehingga kita bisa lihat esai sebagai buah pemikiran ini berdasarkan apa sih Pak tujuannya? Di antara berbagai alasan mengapa penulisan seringkali diberikan menurut McLean dan Roth tahun 99 menyatakan bahwa esai dapat membuat mahasiswa belajar 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai sebuah isu. Poin untuk mencari tahu fakta, mencari tahu data, mencari tahu informasi ada di poin pertama ini. Kedua, bagaimana merangkai argumen untuk mendukung suatu penilaian, isu ataupun topik tertentu berdasarkan nalar dan bukti. Sehingga logika berpikir itu menjadi sangat terlatih pada saat kita mencoba menstrukturkan, merangkai argumen, data, dan informasi tadi untuk mendukung suatu kesimpulan yang ingin kita sampaikan. Bagaimana, dan yang terakhir adalah bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur yang koheren. Minggu lalu kita sudah mulai membahas mengenai koheren gitu ya,
saya rasa di kuis tadi juga ada pertanyaan soal koheren, di mana hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu menjadi hubungan yang wajib dan harus ada dalam sebuah penulisan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.